Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda mendengar nama Thomas Trikasih Lembong atau yang lebih dikenal sebagai Tom Lembong? Seorang profesional kelas dunia, pernah memimpin Badan Koordinasi Penanaman Modal dan juga sempat menjabat Menteri Perdagangan di era Presiden Joko Widodo. Namun, perjalanan karirnya tidak selalu mulus. Ada satu fase yang cukup kontroversial, yakni terkait kasus impor gula. Saat itu, instruksi impor datang langsung dari Presiden. Tetapi, entah mengapa, sorotan justru diarahkan ke Thomas Lembong. Ia sempat didorong ke arah kursi terdakwa, bahkan digiring opini publik bahwa ia harus bertanggung jawab penuh. Lalu mengapa demikian? Mengapa seorang pejabat yang hanya menjalankan instruksi bisa sampai dihadapkan pada ancaman penjara? Apalagi pada akhirnya Thomas Lembong tidak dipenjara. Mengapa? Jawabannya sederhana. Kurangnya bukti. Tidak ada dasar hukum yang kuat untuk menjeratnya. Tetapi, di balik itu, ada teori yang menarik untuk kita renungkan. Di Indonesia, kita tahu bahwa politik seringkali bukan hanya soal kinerja atau keputusan, tetapi juga soal siapa Anda, dari mana asal Anda, dan siapa kelompok yang menopang Anda. Thomas Lembong bukan orang Jawa, dan sebagian pihak percaya ada kecenderungan bahwa tokoh non-Jawa seberapapun berprestasi kadang menghadapi tantangan yang lebih berat ketika berada di lingkaran kekuasaan yang didominasi oleh elit Jawa. Mereka bisa saja dianggap orang luar yang mudah disingkirkan ketika waktunya tiba. Apakah benar ada pola seperti itu? Apakah benar ada semacam solidaritas diam-diam di kalangan elit Jawa untuk mempertahankan posisi mereka dan menyingkirkan pesaing dari suku lain? Kita tidak bisa memastikan 100%. Tetapi kasus Thomas Lembong memberi gambaran bagaimana intrik politik, kepentingan ekonomi, dan identitas sosial bisa bertemu dalam satu peristiwa. Akhirnya, Tom Lembong tetap selamat dari jeratan hukum. Tapi cerita ini membuka mata kita bahwa di balik setiap keputusan politik selalu ada permainan kekuatan yang tidak kasat mata. Dan di negeri yang plural seperti Indonesia, suku, etnis, dan asal-usul kadang masih menjadi faktor yang tak bisa dilepaskan dari panggung kekuasaan. Pertanyaannya sekarang, apakah kita akan terus membiarkan pola semacam ini berulang? Atau kita bisa mulai menilai pejabat hanya dari integritas dan kinerjanya, bukan dari asal-usulnya? Karena kalau tidak, bisa jadi kasus-kasus seperti Thomas Lembong hanya akan menjadi bab kecil dari sebuah buku panjang yang judulnya adalah Siapa yang berkuasa, dialah yang menentukan siapa yang harus disingkirkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.